Hari ini semakin banyak disadari bahwa manusia merupakan faktor penting dalam peningkatan kinerja sebuah organisasi. Ingin mencapai hasil yang tinggi, perkuat manusianya. Ingin memperbaiki beberapa masalah di dalam organisasi, perbaiki manusianya. Ini adalah pemahaman yang sangat-sangat baik, karena memang tidak mungkin organisasi bisa berjalan tanpa manusia. Dan organisasi yang kuat hanya dibangun oleh manusia-manusia yang kuat di dalamnya. Namun, saat kita bicara ingin membangun manusia, betapa banyak organisasi berpandangan bahwa kalau kita ingin membantu manusia-manusia ini belajar, berikan training ini, berikan training itu, ikutkan pelatihan di sana, ikutkan pelatihan di sini, di mana kata training dan pelatihan yang disebutkan tadi lebih banyak merujuk pada pembelajaran formal di dalam kelas, menghadirkan trainer, menghadirkan instruktur. Tentu biayanya mahal. Kedua, banyak pekerjaan ditinggalkan. Ketiga, waktunya tidak fleksibel karena harus ada waktu-waktu tertentu. Dalam beberapa kasus memang pelatihan-pelatihan formal itu dibutuhkan, terutama pada hal-hal yang teknis, mempelajari hal-hal baru, butuh memasukkan informasi-informasi dan pengetahuan baru. Tapi sebenarnya banyak titik-titik pos-pos pembelajaran di mana itu bisa dilaksanakan dengan lebih fleksibel, lebih efisien, dan lebih murah, yaitu dengan proses pembelajaran yang lebih informal. Bisa dibayangkan kalau misalnya masalah hanya terjadi pada 1 dan 2 orang, tapi gara-gara itu satu divisi harus diikutkan pelatihan. Kenapa nggak 1-2 orang itu saja langsung diajari di tempat, langsung belajar lewat ngobrol bisa di kantin, bisa di ruang istirahat, berikan penugasan-penugasan, minta dia membaca sesuatu, langsung ngobrol dengan orang yang ahli. Lebih efektif bukan? Dan bisa langsung menyentuh titik masalah apa yang dia alami. Begitu juga saat kita membutuhkan peningkatan tertentu. Bisa jadi justru saat peningkatan itu dibutuhkan proses bonding, keterikatan yang lebih kuat antar orang-orang di divisi. Jangan-jangan dibandingkan harus ikut outbound, ikut permainan-permainan, ngobrol di kantin atau ngobrol makan malam bareng, itu bisa lebih menguatkan. Hadirkan mereka dalam satu sesi, di sana saling terbuka, saling curhat, itu belajar juga loh. Dan ini yang disebut model-model belajar informal. Model-model belajar yang sangat fleksibel, model-model belajar yang bisa disesuaikan dengan apapun yang dibutuhkan. Jadi mari rekan-rekan sekalian, kita perluas makna pembelajaran dalam pikiran kita. Bahwa belajar tidak selalu yang sifatnya formal di dalam kelas. Belajar itu banyak. Pada beberapa titik kita butuh pembelajaran yang formal, dihadirkan di dalam kelas, menghadirkan instruktur. Tapi ternyata di sisi lain banyak sekali proses belajar yang bisa dilaksanakan dengan informal, dengan lebih fleksibel, lebih efisien, biayanya pun lebih murah, dan mungkin bisa jadi lebih mengasyikkan daripada pelatihan-pelatihan yang terlalu formal. Dan ini menjadi satu rangkaian pembelajaran yang luas dan menyeluruh. Di saat pembelajaran yang formal dengan yang informal bisa dikolaborasikan dalam satu kolaborasi pembelajaran yang utuh. So, laksanakan pembelajaran itu di dalam organisasi sesuai kebutuhan. Lakukan yang formal saat itu dibutuhkan, lakukan secara informal saat itu dibutuhkan. Dengan pembelajaran yang tepat, peningkatan kinerja organisasi akan lebih cepat dan lebih besar. Saya Surya Tresnanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.